Hai guys, kembali lagi kita ngumpul Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik napas, buka mata. Saya Yolanti Wirano. Dan saya Yuni Kendiken. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kenapa kok tidur kakak. Saya tertidur, saya udah bangun ini. Minggu lalu kan kita bahas tentang berkhianat. Oh iya, malam penuh pengkhianatan pengkhianatan dan kasih. Ya, malam Siapa yang penuh kasih berkhianat? dan pengkhianatan. Ini masih nyambung dengan hari minggu ini lalu. ya. Oke, oh hari ini. Oke. Hari ini nih. Oke. Kenapa kok Baik. tidur? Apa kok tidur? Ngomong-ngomong soal itu, apa kabar Kak Ike? Dan ya bagaimana nih update live dulu selama seminggu ini, yang disyukuri apa? Oke, baiklah. Update minggu ini saya banyak tidur. Banyak tidur. Sesuai ya dengan judulnya. Kenapa kok tidur? Jadi minggu lalu itu kan kita bahas tentang apa itu malam penuh kasih dan pengkhianatan toh. Ada Yesus tetap mengasihi, tapi di saat yang sama ada juga yang berkhianat untuk dia. Jadi ya minggu ini saya mau bilang apa ya, minggu penuh kasih. Karena saya lihat di sepanjang minggu ini kayaknya Tuhan terkasih biasa untuk mengkhianati orang begitu, event untuk dia juga. Jadi iya sih ada persoalan sih minggu ini yang waktu itu bikin saya cukup emosi juga kakak. Jadi macam aduh ini gemas sekali, kenapa orang bikin begini begitu. Tapi di saat yang sama tuh langsung kasih ingat tentang ini, kita harus merendahkan diri begitu. Saya ingat ada bagian yang tentang kerajaan Allah itu. Waktu kita bicara tentang kerajaan Allah, berarti itu kita kasih biar Yesus yang ambil kontrol atas semua. Kita punya hidup, yang pegang kendali kita punya hidup begitu. Bahkan di saat saya lagi emosinya, lagi ganas-ganasnya marah, tapi di saat itu saya diingatkan untuk tenang. Tetap tahan emosi begitu. Waktu ada situasi seperti begitu, tetap tenang, itu yang Yesus mau. Padahal aduh ini macam bagaimana begitu, tapi bersyukur saya bisa tetap tenang dan akhirnya saya tidak melampiaskan emosi secara brutal atau yang ekstrim sampai akhirnya itu bikin dosa. Jadi ya puji Tuhan, saya senang juga anak Komsel don datang kunjungi saya di sapu tempat kerja. Aduh bersyukur sekali, terima kasih untuk kamu yang sudah datang terus di sapu tempat kerja. Ada buku-buku banyak. Asik, jadi bisa lihat. Sekalian promo begitu. Ya. Kakak kabar bagaimana? Kayaknya sibuk minggu ini. Iya itu lagi. Saya bersyukur sekali sama Tuhan karena Dia kasih saya kekuatan untuk menjalani sepekan ini ya. Harus hektik ya. Iya betul sekali. Kalau secara manusia daging lemah gitu. Jadi kayak harusnya sih saya sakit gitu, tapi sakit karena pertolongan Dia. Ada hari ini. Iya, ada sampai hari ini ya karena Tuhan gitu. Jadi urus kesibukan bla 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 gitu. Asik. Ngantor, mengajar, pelayanan dan sebagainya. Padahal gitu. lihat ini kakak eksis terus H-5, H-4, 3, 2, apa itu? Itu kegiatan reuni sih, luar biasa akbar sekali. Ya. Dan ya teman-teman bisa lihatlah di punya Instagram itu ada gitu kegiatan itu, ada yang di tag gitu. Bersyukur karena Tuhan menyertai dan semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya. 1 hari full dari pagi sampai malam. Kegiatannya memang nggak sampai malam banget sih, jam 5 gitu. Cuman saya ada kegiatan lagi selanjutnya. Baru ada kegiatan. Capek kah? Itu dia, kok saya tidak sakit. On terus ini, bagaimana nih? Super sekali. Terus, gitu. Tapi itu pertolongan Dia kan. Sekaligus saya mau lepas nafas juga gitu. Saya bersyukur karena Tuhan menolong saya untuk menjalani firman Tuhan yang minggu lalu gitu kan. Seharusnya secara manusia saya berkhianat, tetapi saya memilih untuk mengasihi. Ya dengan momen-momen yang seperti itu saya pikir saya harus berkhianat dong, kan saya di ini nih diomong tidak baik-baik begitu toh. Ada orang yang bikin maksudnya kayak bicara terbaik-baik begitu. Jadi saya saya bisa pakai momen ini untuk mengkhianati dia juga. Iya, balas dia juga. Cuman kembali lagi belajar firman dan jadi murid Yesus toh. Jadi kayak balasnya dengan kasih, dengan berdoa. Pengen sekali. Tadi sebelumnya kita nggak ada sharing toh, kayak kakak biasa ini pukul kah gitu ya. Pengen sekali mau pukul samsak. Asik. Coba ada di sini. Dulu kalau ada masalah, kalau ada apa-apa begitu kan suka lampiaskan emosi untuk untuk sparring tuh di lapangan dengan lawan gitu, sparring.
ikuti bela diri, jadi sparring dengan lawan gitu. Jadi lampiaskan semua di situ. Tapi itu yang dulu Kakak. Sekarang saya melampiaskannya itu dengan dia lapor ke Tuhan dan bawa dalam doa saja. Pukul dengan doa. Asik. Melawan pukul dan doa tuh lebih dahsyat daripada pukul dengan tangan. Iya, itu penyertaan dia sih. Jadi akhirnya saya belajar untuk mengasihi bukan mengkhianati. Ya. Begitu Kakak. Luar biasa sekali. Memang. Kakak sudah lakukan ya firman yang minggu lalu yang seperti tadi ya. Iya, saya senang kan minggu ini. Hampir saya sudah kan bikin saya begitu, saya juga bisa bikin mau. Saya sudah tindakan untuk sudah saya usaha sendiri. Telepon bikin ini tiba-tiba stop sudah. Kan bikin diri macam kamu yang paling penting gitu. Itulah. Sudah akhirnya kontrol kembali dan tenang. Waktu tenang itu baru pikiran mulai terbuka. Akhirnya mengerti saya harus buat apa begitu. Betul. Karena kadang-kadang waktu ketong emosi, ketong pikiran bisa mata gelap, pikiran bisa tidak pikir baik, ketong bisa ambil langkah yang salah dan itu merugikan ketong sendiri. Betul sekali. Dan memang ada firmannya yang bilang juga kau harus tenang supaya kau dapat kekuatan. Betul. Tetap tenang dan berdoa. Ya. Oke. Kakak Ike. Iya, bagaimana? Hari ini kan kita bahas tentang kenapa kau tidur. Ya, itu ada di Lukas. Lukas 22 ayat 39 sampai 62. Kalau kita lihat lagi dalam Lukas 22 ini ya, dari awal sekali itu firmannya sudah tulis itu tentang rencana untuk membunuh Yesus. Terus Yudas mengkhianati Yesus, kita sudah bahas minggu lalu. Terus persiapan untuk makan Paskah, bagaimana minggu lalu juga kita sudah mention itu. Dan tentang perjamuan malam juga ya. Nah tentang itu peristiwa yang terjadi secara berurutan itu. Dan sekarang kita akan diskusi tentang yang terjadi nih di Taman Getsemani itu seperti apa gitu. Nanti akan lebih deep lagi sebentar gitu. Nah di sini saya melihat di setiap cerita ini saya pikir kayak Yesus tuh dia pernah toh merasakan seperti yang namanya frustasi, kecewa, putus asa. Iya karena dia 100% manusia juga. Betul. Iya tuh Kakak. Betul sih. Maksudnya kadang-kadang ketong pikir mungkin karena Yesus ini Tuhan jadi berarti dia bisa lewati dia punya penderitaan itu. Betul. Yang hanya membedakannya itu walaupun dia juga frustasi, kecewa, putus asa, dia takut juga, tetapi dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa seperti kita manusia yang berdosa, Kak. Dan dia sudah alami jauh sebelumnya, sebelum kita alami. Jadi apa yang kita alami sekarang dia sudah alami. Dia sudah lewati itu dulu. Dan kalau lihat di firman ini kan tentang Taman Getsemani, sebenarnya tujuannya apa sih ke Taman Getsemani gitu? Betul. Di sini saya melihat ya Kakak, dia mencari dukungan manusia gitu. Yang walaupun memang dia juga 100% anak Allah dan 100% manusia, tetapi dia juga butuh dukungan kan. Makanya kenapa judul saat ini tuh kenapa kok tidur? Karena murid-muridnya tidur toh. Di saat tidur. Yang sebenarnya dia perlu dong ada untuk dia. Saat penting itu. Betul sekali. Tapi dia malah dia temukan dia pemurid-murid malah tidur. Gitu. Nah, itu kan situasi saat itu cukup sangat berat ya. Betul. Untuk ini detik-detik dong mau tangkap dia nih. Iya, karena kan mau tangkap dia gitu kan. Dan dia cuma minta untuk murid-muridnya itu untuk dampingi. Tidak harus mengerti ya. Tidak harus bicara. Tidak harus bicara. Cukup mendampingi dia saja gitu. Nah, itu kan Yesus. Kalau Kakak kira-kira kalau Kakak ada dalam masalah atau dalam situasi yang cukup sulit, Kakak bagaimana? Apakah Kakak butuh tempat yang tenang atau Kakak akan panik dan bagaimana? Jadi saya lihat Yesus dia punya momen ini memang momen yang cukup penting sekali untuk dia secara manusia tapi juga secara Allah, 100% Allah dan manusia. Dan kalau saya lihat untuk saya, waktu saya ada misalnya dalam posisi saya punya Taman Getsemani, ada masalah, biasanya saya akan memisahkan diri dari keramaian, dari banyak orang, dan saya akan pergi dan saya akan duduk sendiri. Entah saya pergi ke pinggir danau, lihat sunset, saya akan duduk di situ dan saya akan merenungkan kembali. Atau mungkin saya akan di rumah saja tempat. Kadang-kadang saya biasa bilang kalau saya
kalau tidak mau bertemu dengan orang dan mungkin lagi soak atau lagi perlu waktu untuk sendiri, saya akan tinggal di rumah begitu. Tapi waktu saya tinggal di rumah nih, ini kadang-kadang juga nih, saya biasa nonton drakor, tapi itu sebenarnya contoh yang tidak boleh begitu. Tapi maksudnya memisahkan diri untuk berdoa itu penting toh. Jadi entah kalau saya tidak ke danau, saya pergi di saya punya tempat kerja itu, mungkin sekarang saya sudah bikin itu, tapi biasa saya pagi-pagi sekali saya ke tempat kerja, itu halamannya luas, bagus, orang biasa pakai buat olahraga. Jadi saya akan ke situ sebelum jam kerja mulai. Pokoknya saya datang, sudah ambil headset dan saya mulai jalan pagi. Jadi sambil jalan itu saya akan bicara dengan Tuhan, akan berdoa, sampaikan saya punya unek-unek, saya punya masalah dan semua yang saya ada pikir, yang saya ada rasa pada saat itu. Sampaikan ke Tuhan supaya mungkin masalah tidak akan selesai pada saat itu, tapi saya hati bisa tenang. Begitu, itu yang saya buat. Begitu. Kalau tidak di situ mungkin ke pantai. Begitu saya bikin. Dan saya lihat Yesus ini dia punya tempat khusus yang dia biasa buat, dia pergi ke Taman Getsemani. Dan pada saat itu, ini saat lagi pertaruhan untuk Bapak kalau boleh ke cawan ini kasih lewat dulu dari saya begitu. Dia menunjukkan sisi manusianya gitu. Iya, bukan karena dia teramampu. Justru dia sangat kuat, tapi karena dia 100% manusia toh. Jadi menunjukkan bahwa ya begini manusia. Saya juga bisa rasa takut. Saya juga bisa rasa kalau Tuhan, saya juga tidak mau mati begitu sebenarnya kalau dari sisi manusianya. Tapi yang hal lihat di sini Yesus punya respon beda. Pada saat dia lagi dalam bahaya, dalam maksudnya penderitaan, detik-detik orang dong mau tangkap dia berdoa. Sedangkan kalau misalnya ketong manusia, kalau ketong ada dalam posisi itu, saya pikir jangan biasanya nih kalau ada masalah tidur dulu sudah. Supaya pikiran tenang, tidur. Dan saya bangun berhak pikir bagaimana kak. Tapi di sini bilang jangan kau tidur. Kenapa kau tidur begitu? Yang Yesus mau pada saat itu, yang penting itu kau harus berdoa, bukan kau tidur. Betul. Jadi kakak ada tempat khusus juga ya. Kalau menghadapi sesuatu yang cukup sulit, masalah begitu. Dan ternyata Yesus juga demikian. Dia punya tempat khusus untuk dia berdoa gitu. Waktu ada tantangan, dia mau datang ke Allah, ya, ke Bapaknya untuk berdoa karena dia tahu itu sumbernya gitu. Dan saya kalau ada masalah, saya pengen tenang juga. Saya pengen tenang juga dan biasa saya butuh alam kakak. Saya butuh alam, tempat yang terbuka untuk saya dapat energi yang baru begitu. Atau enggak saya sendiri di kamar begitu. Dan setelah itu, tapi saya juga butuh dukungan sih sebenarnya. Butuh support system dari sekuat-kuatnya kita juga perlu support. Iya, saya butuh itu. Dan ternyata setelah saya lihat ini, ya Yesus juga demikian nih. Dia dalam keadaan yang seperti itu, dia butuh murid-muridnya, tapi tidak ada satupun yang mengerti dia, mendukung dia. Sedih sekali. Maksudnya di saat ini lagi perlu. Saya rasa itu kayak, maksudnya kakak juga pernah ada dalam posisi yang waktu kakak butuh seseorang dan tidak ada yang datang ke kakak untuk lihat kakak. Saya juga demikian. Saya pernah rasa di mana saya butuh seseorang dan tidak ada satupun manusia yang mengerti saya atau mendampingi saya untuk melewati masa-masa ayo kok bisa lewati ini, masa-masa yang cukup sulit ini. Dan ternyata apa yang kita rasa Yesus sudah rasa duluan sebelumnya. Jadi kayak apa sih yang dia tahu tentang kita? Dia mengerti sekali. Dia sangat mengerti sekali. Apa yang kita ngerasa. Saya lihat yang murid-murid dong sampai dong tidur ini. Saya pikir juga itu sebenarnya ada di ayat sih kalau baca di 42 itu waktu Yesus balik habis berdoa dan dia ketemu dia murid-murid dong tidur. Sebenarnya dorang tuh lagi sedih. Karena ini Yesus mau pergi. Begitu, aduh Yesus pergi nanti ketong bagaimana. Tapi saya bilang, iya dong juga secara dong manusianya mereka. Murid-murid dong juga sebenarnya mungkin dong tidak sanggup juga. Sebenarnya sih. Sebenarnya. Saya tidak mudah sekali jadi murid-murid Yesus saat itu. Karena ya mungkin banyak orang-orang di luar sana tuh menuntut ekspektasi sangat tinggi gitu ya untuk murid-murid Yesus. Kayak jika murid-murid Yesus baru kenapa kan tidak buat seperti sesuatu apa yang dia begitu. Buat. Guys ini sesuatu yang sat-set begitu. Dari lahir hidup di lingkungan yang Yahudi dengan begitu, kuat dengan tradisi dan kuat semua. Dengan tradisi. Saya bukan membela murid-murid Yesus, tapi ini pemikiran yang baru untuk saya toh kayak
murid-murid Yesus ikut dengan Yesus, sama-sama dengan dia, makan minum ada sama-sama pelayanan, sama-sama dengan dia, pelayanan dengan semua. Dia, tapi begitu ya Kak. Ini terlalu deep jadi baper. Tidak mudah jadi murid-murid Yesus untuk mengerti situasi Yesus saat itu, mengerti langsung kayak, maksudnya dong tuh sama-sama dalam keadaan yang sulit. Yesus dalam keadaan yang sulit dan murid juga dalam keadaan yang sulit begitu. Ini mengajarkan saya untuk saya tidak langsung menghakimi murid-murid Yesus saat itu. Jadi kayak pikir dong punya situasi sangat complicated sekali. Dan juga bingung dong harus mau bagaimana. Iya, bingung harus bagaimana gitu. Jadi kemungkinan orang-orang yang di sekitar kita juga begitu. Jangan-jangan mungkin dong ada dalam posisi itu. Waktu kita butuh dong, tapi mungkin dong juga dalam situasi yang dong bingung juga gitu. Mungkin dong juga ada masalah gitu. Jadi ini membantu kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kayak tidak langsung berpikir dong tidak sayang saya. Saya sendiri gitu. Karena posisi Yesus walaupun dia begitu, tapi dia tetap maju dan ya mengasihi murid-murid ya. Oke, Kakak Ike. Ya. Yesus kan mengalami ini pencobaan juga toh. Dan dia butuh dampingan dari dia punya murid-murid. Dukungan. Iya, dukungan dari dia punya murid-murid. Kalau kita lihat lagi dari awal penciptaan, di situ Adam juga butuh seseorang ya. Oh iya. Adam di Taman Eden dia butuh seseorang. Jadi begitu juga dengan Yesus sebenarnya. Dan begitu juga dengan kita manusia, makanya kita sebenarnya nggak bisa sendiri. Dalam arti kita butuh orang lain, butuh komunitas untuk mendampingi kita. Gitu, sama-sama dengan kita maju melangkah begitu. Dan tadi kan Kakak sudah cerita cukup banyak tentang kalau saya ada dalam keadaan yang sulit, saya butuh tempat yang tenang, atau saya menggebu-gebu panik dan segalanya gitu. Tapi kadang saya pikir juga sih kayak, benar tidak sih apa yang saya buat ini dalam keadaan yang seperti ini? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak gitu? Seperti yang kalau kita baca lagi di firman-Nya ini kan, di ayat berapa itu, ayat 42 ya? 42. Iya, 42. Ayat 42 betul. Mungkin Kakak mau baca? Boleh. Ayat 42. Saya baca versi Melayu Papua ya. Boleh toh. Sebentar, saya mencarinya dulu. Ayat 42. Bapak kalau mau jangan kasih biar saya kena sengsara ini. Tapi jangan ikut saya pun mau, biar Bapak pun mau saja yang jadi. Wow. Jadi 100% manusianya tuh memperlihatkan betapa dia kesakitan juga. Kalau bisa ambil sudah, ini bukan menunjukkan kalau dia itu tidak mampu, justru sangat mampu, sangat kuat. Makanya dia butuh Allah toh, butuh Bapaknya gitu kan. Ada kalimat yang bilang apa? Dia sempat panggil kayak Abah kah di ayat 42. Bapak toh, Bapak ya Abah. Itu kalau boleh cawan ini berlalulah daripadaku. Ini kata yang dekat sekali waktu kita seperti saya dengan sapu Bapak atau saya panggil Papa, karena saya sangat dekat sekali dengan saya punya Papa. Begitu juga dengan Yesus yang dekat sekali dengan Allah, makanya dia panggil Abah. Atau mungkin dari kita semua ada yang panggil Papi. Ada panggilan tersendiri lah untuk tersendiri lah gitu. Yesus tidak berserah ke Allah yang jauh atau Allah yang hakim, bukan. Dan ini bukan berbicara juga soal takdir atau nasib ya, bukan sama sekali. Nasib jadi begini. Ini momen yang sangat penting sekali. Momen yang sangat penting sekali, dia memperlihatkan hubungannya dengan Bapaknya. Ya, kalau bisa cawan ini berlalu dari saya. Kalau bisa ya, kalau bisa ya Tuhan. Kadang kan kita minta ke Bapak, ditompo orang tua Bapak, kalau bisa Kak, Bapak jangan tolong Kak, kayak gitu, jangan Kak, ini berat sekali gitu kan. Tapi dia tidak mau mengikuti, memaksakan juga.
tidak mau apa, betul-betul dia menaruh segalanya itu sesuai kehendak-Mu Tuhan, begitu. Ya, betul-betul menaruh semua kehendak-Mu gitu. Jadi kakak waktu dia bila berdoa ke Tuhan kan, waktu dia berdoa ke Bapaknya tuh kan, keringatnya sampai seperti darah bertetesan di tanah. Benar, keringatnya tuh sampai jatuh ke tanah. Kita tidak pernah ya di sini saya belum pernah lihat sih satu manusia di dunia ini yang keringatnya sampai berubah jadi darah ya. Dan kalau sudah sampai darah begitu kan artinya ada pembuluh darah yang pecah toh. Seharusnya berarti Yesus dia sudah. Itu menunjukkan tingkat stres, tingkat tekanan, panik, tingkat ketakutan yang cukup sangat dalam sekali. Dalam, bukan cukup lagi, itu sangat besar sekali. Betul, besar sekali. Untuk seorang Yesus yang berkuasa, yang populer saat itu, yang orang tahu kalau Yesus anak Allah. Untuk dia pemurid-murid ya, karena ada orang yang setiap hari dan dia anak Allah berarti dia kasih tunjuk dia punya kuasa bikin mujizat banyak dan ada dalam keadaan itu secara murid-muridnya punya pikiran Yesus bisa saja toh bikin sesuatu untuk pakai dia punya kuasa begitu. Secara otoritas dia juga punya otoritas, secara status dia juga punya status dan posisi yang cukup kuat untuk bisa bikin sesuatu yang saya bisa, ya sudah Bapak kasih biar cawan ini lewat sudah. Gitu. Tapi tidak. Sedangkan ketong manusia ini kadang-kadang bikin diri paling kuat, asa bisa mah. Tenang aja bisa angkat telepon. Telepon ini nanti Bapak dia tinggal bikin dan jadi. Begitu. Kebalik ya sama manusia, betul. Gitu kayak terang mau bila perlu salari. Salari kasih tinggal semua itu. Saya ingat ini kemarin itu ada drama di gereja kakak. Yang katanya dong bestie sekali dong. Pokoknya dong teman satu nih sakit jadi pokoknya ada apa-apa tuh dong ada di situ dong support dia dong tolong dia beli dia obat dong jaga dia dong rawat dia. Tapi pas waktu dia kena masalah polisi datang tangkap bawa dan bilang sudah kok pergi polisi bawa kau sudah tongnya tanda jalan dulu. Itu kayak bertolak belakang sekali. Kalau kau bilang kau teman seharusnya di saat saya punya momen-momen seperti itu kau harus ada untuk saya bukan kau kasih tinggal saya. Benar. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan satu rumah menolak kau, apakah kau akan tetap maju dengan Yesus? Kalau satu komunitas tolak kau, terima kau, apakah kau akan tetap maju di dalam Yesus gitu? Atau bahkan satu kabupaten ini atau satu kota ini atau satu dunia ini tolak kau, apakah kau akan tetap maju dengan Yesus? Di saat tidak ada dukungan itu. Di saat tidak ada dukungan gitu. Pasti kita semua rasa itu toh guys. Waktu kita menerima penolakan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Apakah kita tetap mau maju di dalam Yesus? Maju satu langkah demi satu langkah dengan dia gitu kan. Dan di sini Yesus menyerahkan diri, posisinya kuat ya. Dia bukan menyerahkan karena dia lemah dan tidak mampu. Iya. Karena dia kuat makanya dia menyerahkan diri ke Bapaknya. Gitu. Nah tapi murid-murid Yesus menganggap diri kuat tetapi lemah. Saya ingat ini yang waktu dia bilang waktu dong datang, Yudas dan rombongan datang bawa rombongan. Dong bilang ini, Bapak tong serang balik kah? Pada parang ini, mari sudah tong serang balik. Tapi Yesus bilang jangan boleh terus. Baru ada satu yang tertok pikir panjang, coba begitu tanya-tanya dulu atau bagaimana, maju dan pegang parang dan habis itu ada siapa itu? Ada hamba satu dia telinga sebelah kanan putus. Di saat seperti itu. Dan Yudas memberi kode dia cium, peluk dan cium. Cium dan peluk. Saya jadi berpikir kayak ini saya baru baca tadi di Facebook justru orang yang cium ko, yang peluk ko, dia yang menusuk ko dari belakang, yang mengkhianati ko. Dan ini yang terjadi adalah orang-orang terdekat, orang-orang yang paling dekat, orang-orang yang paling dekat, orang yang pernah peluk ko, yang ada untuk ko, yang dong bilang dong mengerti ko itu. Tetapi orang itu juga yang mengkhianati ko. Dan itu Yesus rasakan.
Saya pernah rasa itu sih kakak. Itu sampai betul bikin trauma untuk mau punya teman yang baik, mau punya circle, mau untuk orang-orang ada untuk saya bisa support saya, itu susah sekali. Karena pada saat-saat seperti itu ketong lagi butuh dorang dong terhadap. Kakak perlu tisu kah? Oh, bisa minta tisu kah? Kakak dorang. Ada di bawah ini. Makasih. Sorry. Wah. Yesus sudah alami semua itu, jadi kayak ini bukan hal baru untuk saya karena dia juga sudah alami itu sama orang yang sangat dekat dengan dia. Jadi saya pikir kayak anak-anak muda di luar sana tuh mereka juga rasain itu. Betul sekali. Tapi tidak ada yang peduli dengan dong begitu. Maaf guys, ini emosional sekali. Karena memang materinya juga sangat ini. Ada banyak orang di luar sana butuh dukungan, butuh support, tapi dong tidak dapat itu, makanya lari ke hal-hal yang salah gitu, yang bawa dong juga ke lubang gitu. Dan dong pikir itu sudah jalan yang terbaik, tapi ternyata salah. Betul. Karena tidak ada orang yang bisa berdiri buat orang. Betul, bisa dukung dorang. Bahkan ketong punya yang ketong bilang sesama anak-anak Tuhan itu tidak ada buat mereka. Yang ketong bilang ketong satu rasa, ale rasa, beta rasa itu juga tidak ada toh. Tidak ada. Begitu. Itu kayak hanya istilah saja untuk bicara saja. Menyenangkan hati manusia, tapi secara tindakan tuh tidak ada. Betul sekali. Jadi dong lari ke situ. Tapi itu yang harus terjadi gitu, sesuai kehendak Bapa di surga tuh, terjadi ke Yesus dan terjadi ke kitong juga gitu. Supaya kitong tahu kalau ternyata Allah tuh Allah yang hidup, yang ada sama-sama dengan kitong, yang tidak pernah kasih tinggal kitong. Makanya itu berat sekali sampai Yesus dia bilang kalau boleh cawan ini tuh berlalu sudah. Saking berat itu, ini bukan hal yang biasa saja yang orang lain tuh kan lihat kayak lah, kok kan anak Allah toh begitu, jadi bisalah, kok mampulah begitu, mampu untuk menghadapi semuanya itu. Apalagi murid-murid Yesus tahu gitu kan kalau dia itu anak manusia, anak Allah, jadi pasti kuat dong untuk menghadapi segalanya. Secara dia punya kuasa dan benar sekali. Dengan Yudas yang datang cium peluk, ternyata mengkhianati dia, dan dia pikir dengan pola pikirnya bahwa kerajaan yang lebih besar lagi secara fisik ya, secara gedung gitu. Nah waktu saya bawa diri masuk ke dalam situ tuh, kadang saya pikir ya teman-teman kalau tahu saya di sini di Papua tuh kan punya orang tua rohani kayak gitu ya. Dan orang-orang kadang pikir ya Yola kan punya bapak rohani yang ini, jadi kayak dia pasti bisa dong menghadapi segalanya kayak gitu. Tapi tidak segitu. Jadi saya juga lemah sebenarnya. Betul, saya juga lemah dan dukungan, saya juga butuh support, butuh dukungan dari semuanya gitu. Betul. Saya tidak bisa sendiri untuk menghadapi segalanya gitu. Jadi Yesus juga butuh itu. Dan di saat dia butuh itu, berarti tidak ada yang kasih dia itu, hanya dia pu Bapa. Itu sakit loh, sedih sebenarnya, sedih sekali. Wah. Kakak Ike, baik. Tadi kita sudah ya bicara banyak sekali, karena jujur kali ini memang deep sekali gitu, karena berbicara Yesus, berbicara kasih, berbicara pengkhianatan dan ya kalau kita sudah terima Yesus, kita bisa rasa toh, tidak bisa kayak biasa-biasa saja begitu loh. Kalau kita lihat di sini ada perbandingan ya, yang Yesus buat
dengan yang murid-murid buat gitu. Bagaimana Kakak Ika lihat momen itu? Ini saya lihat yang waktu Petrus yang ini maksudnya dia lagi kasih tunjuk kalau terapa mau Tuhan, saya mau dong bikin kau bagaimana, saya tetap akan ikut kau begitu. Yesus bilang sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok kau menyangkal saya 3 kali. Yesus bilang tidak, itu akan terjadi. Tapi apa kenyataannya yang terjadi? Saya ingat waktu dong tangkap Yesus dan dong bawa, terus Yesus disiksa, baru Petrus ada di situ. Dia juga ikut-ikut mau lihat ini nanti dong bikin Yesus bagaimana. Jadi ada beberapa orang yang tanya, kok ini Petrus toh, kok ini orang yang bagian sama-sama dengan Yesus toh. Petrus bilang bukan saya mau, terhadap itu bukan saya, itu orang lain gitu. Kok juga orang Galilea toh, kok yang sama-sama dengan dia toh. Bukan saya bukan. Sampai 3 kali juga ada satu orang yang bicara begitu ke Petrus, dan Petrus bilang terada bukan saya. Dan tiba-tiba ayam berkokok. Baru Yesus ada di situ. Yesus balik baru lihat begini. Dan Petrus tiba-tiba dia ingat tentang apa yang Yesus bilang kalau sebelum ayam berkokok kau akan menyangkal 3 kali. Jadi bagian itu yang Yesus lihat bukan karena dia akan hakimi kau. Saya bilang toh, kau akan menyangkal saya 3 kali sebelum ayam. Bukan itu, tapi Yesus tidak apa-apa. Ada harapan di situ. Bahwa justru di dalam kau punya yang seperti itu, Yesus mengerti apa yang Petrus rasa. Jadi sebenarnya tidak apa-apa. Justru nanti di akhir mungkin Tuhan akan buat sesuatu hal yang besar untuk kau punya hidup di depan. Jadi untuk kamu, jangan kamu pikir kalau sebenarnya saya sudah bikin salah dan Tuhan pasti akan hukum saya. Tidak. Tuhan datang kan, dia itu Bapa, dia akan datang mari sini. Tidak apa-apa, saya mengerti kau punya perasaan waktu kau ada di situ. Benar Kakak, jadi tidak mudah sih berproses di dalam Yesus. Terus yang dia bilang dia sayang Yesus, tapi ternyata dia menyangkal Yesus juga. Saya setuju, kadang kita kan sebagai anak-anak muda kan biasa kalau kita sudah buat kesalahan tuh menjauh dari Tuhan. Betul. Menjauh dari Tuhan dan berpikir kalau saya sudah berdosa sekali dan saya tidak akan dapat kesempatan lagi. Tuhan terasa yang salah lagi gitu. Sudah saya tempat di neraka sudah jadi buat apa saya balik lagi ke Tuhan. Tapi dari momen atau peristiwa dia dengan Petrus, dia memperlihatkan bagaimana sesayang itu loh dia ke murid-muridnya. Sesayang itu loh Yesus ke kitong semua gitu. Ini penyangkalan dari orang yang sangat dekat. Petrus adalah salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus, tetapi karena dia sudah kasih tahu dari awal, dan Yesus mencoba untuk buat Petrus tahu kalau saya mengerti kok Petrus. Jadi anak-anak muda Yesus mau bilang kalau Yesus mengerti kamu semua gitu. Dalam kamu punya keadaan apapun Yesus mengerti. Dalam kamu punya susah Yesus mengerti, dia ada di situ. Kamu punya air mata, dia juga sedih. Waktu kamu sedih, waktu kamu terluka, dia juga terluka. Waktu kamu senang, kamu datang sama dia akan senang juga. Betul. Jadi dan saya mau bilang kalau saya tidak semangat dengan kehendak Tuhan, tapi saya mau belajar untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Itu satu tindakan, satu komitmen yang perlu diambil ketika kau ada di saat tidak ada orang yang ada buat kau, dan kau harus tetap maju. Kakak Yola, saya jadi ingat satu cerita. Ada di sini kalau ketemu, ini sedih tapi tiba-tiba saya rasa lucu karena bicara tentang anjing. Jadi di sini kan kalau ketemu lihat anjing kan suka gigit orang toh, lari kejar. Tapi di satu tempat
satu negara, saya lupa itu kayaknya di Amerika deh. Anjing itu suka kejar kelinci, begitu. Jadi satu kali ada anjing, dia lihat kelinci, jadi dia kejar kelinci itu. Kelinci lari, jadi anjing itu udah ikut. Tiba-tiba begini ada tetangga lain, anjing-anjing juga dong keluar dan udah ikut kejar. Yang lain dong kejar, tapi dong tahu itu dong kejar saja. Tapi yang satu ini dia lari paling duluan. Anjing kedua kejar, anjing ketiga, anjing keempat, kelima, mungkin ada yang lain juga. Dong kejar, tapi tiba-tiba hampir di jalan yang kelima mundur, 4 mundur, 3 mundur, 2 mundur. Sisa 1 ekor ini. Menurut kakak dia kejar atau tidak? Tetap kejar sih. Kejar. Karena apa? Karena dia yang duluan tuh dari awal. Iya. Jadi anjing itu dia tetap kejar sampai dia dapat kelinci itu. Jadi saya pikir tentang waktu orang tidak ada mendukung ketong dalam ketong mengikut Tuhan, komitmen yang ketong tetap ambil, karena ketong percaya bahwa saya sudah tahu ini Yesus, saya sudah lihat Tuhan punya perbuatan dalam sebuah hidup. Tetap kejar itu, bahkan di saat orang lain stop untuk dukung kau harus tetap maju, karena kau tahu saya tujuan itu saya mau sampai di situ. Betul. Jangan ikut rame saja, tapi alami dengan dia. Kami dari Pondok Podcast Mobilai, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.